Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini saya akan membahas tentang Ramadan membangun dimensi takwa dalam diri. Takwa adalah istilah yang sering disebut dalam hal ibadah. Orang yang bertakwa akan mendapatkan banyak kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Perintah takwa termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 35. Pemirsa yang dirahmati Allah, takwa adalah sami'nah wa atokna, yakni menjadi orang yang lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dapat dilakukan dengan cara menggali dan memahami hikmah setiap ibadah yang dilakukan. Menurut beberapa ulama, takwa dapat didefinisikan sebagai upaya membersihkan diri dari dosa yang sebelumnya belum pernah dilakukan, sehingga lahir motivasi dalam diri untuk meninggalkannya, yaitu meninggalkan dosa tersebut. Dengan kata lain, takwa menjadi upaya untuk menjaga diri dari berbagai kemaksiatan. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran, takwa ditafsirkan dalam 3 makna. Berikut makna takwa menurut perintahnya dalam Al-Quran. Yang pertama adalah takut berbalut pengagungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 41 dan ayat 281 sebagai berikut, yang artinya, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa, dan takutlah kalian dari azab yang terjadi pada hari yang pada waktu itu kalian dikembalikan kepada Allah. Kemudian yang kedua, yaitu taat dan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 102 sebagai berikut, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surat Al-Imran 102. Kemudian yang kedua adalah membersihkan hati dari berbagai dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 52 sebagai berikut, yang artinya, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya
dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dalam surat An-Nur di dalam Al-Quran, yaitu An-Nur 52. Selain itu, dalam beberapa ayat juga telah dijelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang bertakwa. Dua di antaranya adalah yaitu orang yang beriman dan menjalankan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5, yaitu yang artinya kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan, yaitu Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 sampai dengan 5. Pemirsa yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang menafkahkan hartanya, menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 sampai dengan 134 adalah sebagai berikut, yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Itu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun yang waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencapai derajat takwa. Orang yang dalam ibadahnya terbiasa taat sesuai yang diperintahkan oleh Allah, berarti ibadahnya sudah sampai pada derajat takwa. Ustadz Hanan Ataki memberikan contoh pada beberapa ibadah seperti sholat, puasa, zakat, hingga haji. Menurutnya, orang yang mengerjakan sholat tetapi belum terbebas dari kemungkaran, berarti sholatnya orang tersebut belum mencapai derajat takwa. Derajat takwa dalam hal ini, dalam ibadah sholat adalah ketika seseorang menyegerakan untuk sholat saat panggilan azan berkumandang. Selain sholat, ibadah yang melatih untuk mencapai derajat takwa adalah puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk menahan hawa nafsu dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Orang yang taat akan menjalankan apa yang telah diatur oleh Allah, seperti makan sahur, kemudian menahan diri dan berbuka ketika sudah waktunya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala terlibat dalam setiap masalah hambanya yang bertakwa. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah tersebut, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3, yaitu sebagai berikut. Artinya, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Dalam Al-Quran surat At-Talaq ayat 3. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ayat tentang rentetan puasa Ramadan muaranya adalah takwa.
Semuanya kegiatan untuk mengisi hari-harinya hendaknya juga dalam kerangka menuju ketakwaan. Nah, takwa adalah satu hal yang besar dalam Islam. Sebab itu mencakup banyak dimensi. Yang pertama yaitu dimensi syariah atau Islam, dimensi akidah atau iman, dimensi akhlak atau ihsan. Nah, untuk menjelaskan dimensi tersebut bisa kita lihat dalam Al-Quran surat An-Nahl 90 yang berbunyi, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan atau kebaikan, kebajikan, ya. Memberi hak kepada kerabat, dan dia melarang melakukan perbuatan keji, melarang kemungkaran ataupun permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran tersebut. Ayat ini mencakup seluruh akhlak Islamiyah yang menjadi cerminan Islam dan iman sebagai buah ketakwaan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, saya lanjutkan wujud dari ketakwaan. Yang pertama yaitu sebagai mujah, agar kita selalu ingat untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Karena keduanya memiliki konsekuensi berupa balasan di hari akhir kelak. Objek dalam ayat itu tidak disebutkan dengan maksud bahwa yang menjadi sasaran adalah semua manusia. Menjadi logis karena kandungannya memang tidak hanya untuk pribadi tetapi juga mencakup kepentingan sosial secara luas. Di dalam disebutkan 3 perintah utama untuk mewujudkan ketakwaan, ya, yaitu 1 bersikap adil, 2 ihsan, 3 menunaikan hak orang lain. Perintah yang ke-1, adil. Dengan mengutip pendapat beberapa ulama, beliau menjelaskan bahwa adil adalah implikasi dari tauhid, dalam artian menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya sebagai lawan dari dzalik. Maka keadilan tertinggi adalah beribadah kepadanya, sedangkan syirik merupakan kebalikannya, tegas beliau itu. Kata adil tersebut sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu dari sifat dari 7 golongan yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala, ya, saat di hari akhir. Adil ini menunjukkan integritas dan kredibilitas seorang muslim. Kemudian perintah yang kedua yaitu ihsan. Ihsan dalam hadis Nabi disebutkan bahwa makna ihsan adalah sembahlah Allah seakan kau melihatnya. Jika tidak melihatnya, maka yakinlah ia melihatmu. Inilah gabungan dari Islam dan iman. Termasuk ibadah apapun dengan maknanya yang luas, seperti definisi yang diberikan Ibnu Taimiyah, segala perbuatan yang diridhoi Allah. Maka ihsan bisa berarti ikhlas, memurnikan niat, menunjukkan tauhid rububiyah seorang hamba, tidak mengharap kecuali kepadanya, ibarat seorang pekerja yang selalu diawasi atasannya ataupun mandorannya, ya, maka kerjanya tentu diusahakan yang terbaik, maksimal dan berkualitas. Itu kalau diawasi, ya, maka Allah mencintai orang-orang yang muhsin, ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan dan menunaikan hak orang terdekatnya. Termasuk di dalamnya adalah menyampaikan amanat kepada yang berhak di antara mereka. Perhatikan ada 6 hak berikut sebagai contoh konkret
dalam hadis riwayat Muslim. Yang pertama, para pemirsa, saya lanjutkan. Bila engkau bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Nah, kemudian yang kedua, bila dia mengundangmu, penuhilah undangannya. Gitu. Kemudian yang ketiga, bila dia minta nasihat, berilah dia nasihat. Yang keempat, bila dia bersin lalu dia membaca tahmid, doakanlah semoga dia beroleh rahmat. Kemudian yang kelima, bila dia sakit, kunjungilah dia. Yang keenam, dan bila dia meninggal, ikutlah mengantar jenazahnya ke kubur. Itu. Jika kita menghendaki predikat takwa, maka kita hendaknya berusaha untuk mengamalkan ketiganya dengan baik. Selain itu, kesemua hal di atas juga harus diimbangi dengan 3 larangan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan setelahnya, yaitu pertama adalah fasya. Ia adalah sifat yang buruk, keji, semua hal yang dilarang, muharamat, dosa-dosa besar seperti zina. Al-Quran menyebutnya dengan jalan yang buruk dan pidananya besar, dicambuk 100 kali untuk pelaku zina yang belum menikah, atau dirajam sampai mati bagi pelaku yang sudah menikah. Kemudian yang kedua adalah mungkar, yaitu semua hal yang diingkari oleh agama, bahkan dilarang, dan pelakunya diancam dengan hukuman tertentu, baik di dunia maupun di akhirat, termasuk di dalamnya syirik. Namun Ustadz Mulyono menambahkan, jika fasyak cenderung dilakukan secara sembunyi, maka munkar ini lebih bersifat terbuka, bisa disaksikan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah al-baghyu, yaitu berlaku zalim, melanggar batas dan tidak menepati hak yang sudah ditentukan baginya. Ketiga larangan inilah yang harus kita perhatikan dengan baik untuk menyelaraskan dengan 3 perintah sebelumnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah ayat yang sangat penting untuk direnungkan. Kita sebagai khaira umatin, yaitu umat yang terbaik, hendaknya memaknai dan mengamalkannya dengan baik. Mari kita pegang benar ayat ini agar benar-benar mencapai derajat takwa dan kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kehidupan sosial kita sehari-hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi saya sudah sebutkan panjang lebar, ya, inilah ayat yang sangat penting untuk direnungkan. Kita sebagai khaira umatin, yaitu umat Islam yang terbaik, hendaknya memaknai dan mengamalkannya dengan baik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.